Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Ikatan Keluarga Tanah Datar beserta segenap pengurus dan anggotanya, orang tua kami, sesepuh kami, guru kami, Bapak Haji Marzani Ahmad yang sangat kami hormati. Beliau ini betul-betul orang tua kami, guru kami, dan sesepuh kami. Karena beliau ini mengajarkan saya bagaimana cara sholat dan sebagainya. Itu saya masih SD kelas 2. Kemudian ketemu lagi ketika saya tamat sekolah di Madrasah Tawalif Batu Raja. Saya singgah di sana selama 1,5 tahun. Kemudian beliau ini saya anggap sebagai orang tua saya. Dan dulu ketika ibu masih hidup, saya sering datang ke rumah dan saya sangat manja dengan ibu itu, karena ibu itu memanjakan saya. Sementara Dinda As'ad ini masih kecil waktu itu. Yang sepantar saya ini itu Hilal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya juga pada kesempatan sore hari ini. Kita masih sempat hadir bersilaturahim di rumah kediaman anak kami dalam rangka kegiatan rutin Bapak Ibu sekalian selaku anggota Ikatan Keluarga Tanah Datar mengadakan arisan dan silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita sore ini akan lebih bermakna dan akan senantiasa menyambung ikatan silaturahim yang lebih erat lagi di masa yang akan datang. Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, silaturahim merupakan kewajiban yang harus kita bina, yang harus kita pupuk, yang harus kita sambung. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang maksudnya adalah orang-orang Islam, itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum. Maka itu kalau ada di antara saudara-saudara kita ini barangkali silang pendapat dan sebagainya, harus ada penengahnya untuk mendamaikan. Jadi tidak boleh satu dengan yang lain berseteru. Walaupun dalam kaitannya dengan masalah-masalah tertentu, tentu sulit kita untuk menyamakan pendapat. Tetapi dalam kaitannya dengan masalah silaturahim, kita tidak boleh retak, tidak boleh putus. Kemudian ikatan silaturahim ini penting bagi kita untuk mempersatukan umat Islam agar jangan sampai terjadi cerai-berai.
Karena Al-Quran sendiri mengisyaratkan kepada kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini tegas. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat, dan berpegang teguhlah kamu pada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, pengertian berpegang teguh pada agama Allah dan jangan bercerai-berai ini bukanlah berarti kita tidak boleh beda pendapat. Pendapat boleh beda, tetapi jangan sampai merusak tatanan yang sudah pasti. Itu saja. Kalau masalah khilafiyah itu memang tidak bakal habis. Dari sononya sampai akhir zaman masalah khilafiyah itu tidak pernah habis. Oleh karena itu tidak perlu kita besar-besarkan. Yang penting setiap orang yang masih menyatakan 2 kalimat syahadat, masih mendirikan sholat dengan cara yang sama, masih puasa Ramadan dengan cara yang sama, masih naik haji ke Baitullah, kemudian masih membayar zakat bagi yang mampu, ya udah Islam. Soal ketika sholat misalnya ada yang begini, ada yang begitu, sepanjang itu bukan hal yang prinsip, tidak usah dipersoalkan. Ini yang sebetulnya yang saya sayangkan sekarang ini. Kalau selama ini kita sudah merasa tenang bahwa tidak ada lagi keributan di masalah khilafiyah, tapi sekarang kok di tingkat atas itu mulai tumbuh lagi keributan-keributan soal khilafiyah. Nah, ini untuk kita yang tingkat bawah ini jangan ikut-ikutan, biarlah mereka yang di atas. Kita berjalan sebagaimana yang telah kita atur selama ini, yang telah kita pahami selama ini, supaya silaturahim kita selalu nyambung. Jangan sampai karena adanya perbedaan cara teknis yang tidak prinsip, akhirnya satu dengan yang lain saling tuding, saling benci, saling cemooh, mengatakan ini yang salah, mengatakan ini yang benar. Dan ini jangan sampai terjadi di antara kita. Kemudian yang kedua, dalam kaitannya dengan masalah kehidupan dunia, hari ini kita berada tepat pada tanggal 4 Muharram. Berarti kita ini menapaki tahun baru 1439 Hijrah. Apa yang harus kita petik dari hikmah tahun baru ini? Yang pertama sekali yang harus kita jadikan renungan, bahwa setiap pergantian tahun ada makna yang tersirat yang kadang-kadang kita lupa. Dalam satu peribahasa Arab diungkapkan, as-sinnu yazdad wal umru yanqus. Hitungan tahun itu selalu bertambah. Kemarin 38, sekarang 39, dan seterusnya. Tapi di balik itu kita harus ingat bahwa umur kita justru sebaliknya berkurang. Karena kita ini ibarat lomba lari, kita nampak dari garis start, artinya angka 0. Kalau garis finishnya ditetapkan angka 100, begitu kita memasuki angka 1 berarti tinggal 99.
Masuk angka 2 tinggal 98 dan terus begitu. Nah sekarang kita harus kaitkan dengan umur kita, bahwa ternyata umur kita ini bukan semakin jauh tetapi semakin dekat menuju pintu kematian. Nah ini harus kita renungkan sehingga kita tidak lalai, tidak salah menduga. Kita ini kadang-kadang kalau sudah asyik sibuk dengan urusan dunia, Bu ya, lupa mati. Kayaknya seperti tidak mau mati-mati. Padahal mati itu rahasianya Allah. Kita tidak ada yang tahu. Kalau Allah memberitahu kita bahwa kita mati sekian bulan lagi, sekian tahun lagi, enak. Ini tidak ada pemberitahuan dari Allah. Cuman tanda-tanda saja kadang-kadang nggak kita sadari. Karena tanda-tanda itu sifatnya tidak tidak pasti, masih bersifat labil. Ya salah satu contoh misalnya kalau dulu rambut kita hitam sekarang udah memutih, itu tanda sebetulnya. Tapi zaman sekarang bingung juga Pak. Banyak orang yang sengaja memutihkan rambut Bu ya. Nah, jadi kalau itu kita jadikan tanda kayaknya tidak pas juga. Tapi ya pasti ajal itu akan tiba. Saat ajal tiba tidak bisa dimundur-mandukan. Nah ini yang harus kita ingat. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, setiap kali pergantian tahun kita harus pegang 3 neraca. 3 neraca ini untuk menyebutnya gampang tapi prakteknya susah. Man kana yawmuhu khairun min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yawmuhu mislu amsi fahuwa maghbunun, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Ini neraca. Siapa yang nilai kehidupannya hari ini lebih baik dari kemarin, inilah yang orang beruntung. Siapa yang nilai kehidupannya pada hari ini sama saja dengan kemarin, ini orang rugi. Siapa yang nilai kehidupannya hari ini lebih jelek dari kemarin, ini termasuk orang yang terkutuk. Yang dimaksudkan yang lebih baik itu adalah nilai zahir dan batinnya. Jadi secara zahir di hadapan manusia dia disenangi, disukai. Kemudian secara batin Allah Subhanahu wa taala juga senang dan menyukai. Artinya ta'aruf kita kepada Allah semakin meningkat. Nah inilah yang dimaksudkan dengan peningkatan. Tapi kalau kehidupan kita masih begitu-begitu juga, yang kemarin tidak pernah ngaji, tahun ini berganti juga tetap tidak ngaji. Tahun kemarin sering melalaikan sholat, tahun ini juga masih lalai sholat. Itu tidak ada peningkatan namanya. Walaupun tidak mundur, tapi termasuk merugi. Mengapa dikatakan rugi? Karena yang namanya waktu itu berputar maju, tidak pernah mundur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan surah Al-Asr, demi waktu yang bergerak maju. Sesungguhnya manusia itu selalu diliputi kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang selalu saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Nah ini, oleh karena itulah pentingnya silaturahim ini, kita dalam rangka saling mengingatkan untuk kebenaran dan kesabaran. Jadi jangan sampai kita terbuai, terhanyut, apalagi dilalaikan oleh kepentingan dunia sehingga urusan akhirat kita abaikan. Karena bagaimanapun kemajuan yang kita peroleh di dunia ini, toh pada akhirnya ketika kita mati semuanya tinggal, tidak ada yang dibawa. Duit banyak, tidak ada yang dibawa. Mobil bagus, tidak dibawa. Usaha lancar, tidak dibawa. Semuanya
Begitu kita mati semuanya tinggal, tidak ada yang bawa. Nah, oleh karena itu kita harus waspada. Kata Rasulullah di dalam satu hadis yang sahih, yasba'ul maita salasun yarjufnani wa yabqa wahid. Yang bakal mengikuti mayit itu ke liang kuburnya, maksudnya yang mengantar, ada 3 macam. Tapi 3 macam itu 2 bakal kembali lagi, yang kekal 1. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Yang ngantar itu kata Rasulullah, karib kerabat, sahabat kenalan, sanak famili, itu ngantar. Sebahagian dari harta kekayaannya ikut juga ngantar. Kebenaran kemarin baru beli mobil baru, ngantar juga. Ada juga yang beli motor baru, ngantar juga. Tapi yang kita tumpangi bukan mobil barunya. Yang kita tumpangi tidak lebih daripada ambulan yang udah kreok. Tidak ada yang siap, oh ini mobil aku lah. Tidak ada. Yang melekat di badan kita cuma kain kapan. Sana itu dibawa balik lagi. Dibawa balik lagi. Sana pamila apa lagi? Tidak ada satupun yang siap nunggu di kuburan tuh. Malah ketika udah selesai ngubur, itu duluan malah balik, takut kalau ketinggalan. Apalagi mau nginap di sana enggak tahu. Jadi jangan diharap, walaupun di dunia kita berjanji sehidup semati, ya ketika mati betul-betul satu hidup satu mati. Tuh. Cinta itu memang muaranya zahir. Zahir. Ketika zahirnya sudah lenyap, sudah sirna, tidak ada lagi cinta itu. Tapi kalau kasih sayang itu melekat. Maka itu dalam kehidupan ini kita jangan selalu mengacu kepada cinta, tetapi tanamkanlah rasa kasih dan sayang. Karena inilah yang bakal melekat sampai kita di liang lahat. Sehingga pada saat kita sudah sendirian di liang kubur, anak istri, suami kita, sanak famili kita yang sudah terlanjur sayang dengan kita, dia akan berdoa, ya Allah ya Rabb, sekarang si fulan sudah meninggalkan kami, dia berada di alam kubur, kau panggil mudah-mudahan di dalam rahmat dan ampunanmu ya Allah, kami yang tinggal mohon kekuatan dan sebagainya. Itu doanya. Tapi kalau tidak ada kasih sayang Pak Bu, jangan harap doa itu akan disampaikan. Ini yang penting. Jadi kembali kepada mana tahun baru tadi, yang harus kita ingat bahwa setiap pergantian tahun semakin mendekatkan kita kepada pintu kematian, dan oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri jangan sampai kita dilalaikan oleh urusan duniawi. Al-Quran mengisyaratkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu terhalang oleh harta bendamu, anak-anakmu untuk mengingat Allah. Siapa yang melakukan hal ini maka termasuklah dia orang yang rugi. Rugi di sana Pak beda dengan rugi di dunia. Kalau dia rugi di dunia ini barangkali sekadar tidak balik modal Bu. Tapi rugi di akhirat itu di sana kan cuma ada 2 pilihan Bu. Untung rugi. Yang untung masuk surga, yang rugi masuk neraka. Na'udzubillah. Nah ini harus kita hindari. Bapak dan Ibu sekalian,
Oleh sebab itulah maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang sangat populer. Saya yakin Bapak Ibu semua, hampir semuanya pada hafal. Apa kata Rasulullah? Irtanim khamsan qabla khamsin. Waspadai olehmu perkara yang 5 sebelum datang perkara yang 5. Mengartikan hadis ini gampang, tapi prakteknya sangat sulit. Yang pertama kata Rasulullah, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kita nih kalau lagi sehat kadang-kadang lupa Pak bahwa kita bakal sakit. Seolah-olah kita tidak bakalan sakit. Ibaratnya kita senang makan cabai Pak ya. Giliran badan masih sehat, wah makan cabai ladas. Cabai mentah ketak-ketuk, apalagi ada bakwannya tuh. Ada pempek pakai cukup pedas, cukup belandul gitu. Wah ngirup itu. Nggak tahu kita bahwa di usus kita ini ada penyakit mah. Nah giliran sakit, ya Allah, aku kemarin makan cabai ngirup cukup pula, pantas aku sakit. Baru sadar. Ketika sehat tidak sadar. Itu contoh. Maka itu kata Rasulullah, masa sehatmu itu manfaatkan untuk kebaikan. Jangan selalu menyangka bahwa kita ini kan sehat terus. Pada saatnya kita akan sakit. Pada saat kita sakit semuanya tidak bisa, semuanya tidak lancar, semuanya tidak sukses. Contoh saja Bu, kalau kita sakit gigi saja, yang sakit kan gigi, tapi seluruh anggota tubuh kita ini mogok kerja. Otak tidak mampu mikir, mata tidak mampu melihat, telinga ikut rungsing, badan jadi malas gara-gara gigi sakit. Apalagi sakitnya lebih dari gigi. Maka itulah semasa kita sehat harus pandailah kita memanfaatkan waktu untuk kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan untuk kita sendiri, kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kebaikan terhadap sesama. Yang kedua kata Rasulullah, masa mudamu sebelum datang masa tua. Kebetulan yang hadirin ada juga yang masih muda, walaupun yang tua cukup banyak. Ingat bahwa yang namanya masa muda itu tidak bakalan kembali, tidak terulang 2 kali. Maka oleh karena itu masa muda itu harus kita isi dengan berbagai kebaikan. Kita isi dengan amal-amal soleh. Jangan sampai ketika kita tua baru menyesal. Oh cobalah aku dulu waktu muda. Cobalah dulu. Nggak ada guna lagi itu. Penyesalan di akhir itu tidak ada guna lagi. Karena kita sudah tahu teorinya, udah tahu persoalannya, sesalilah sekarang. Enak Pak, kalau di Islam ini rahasia-rahasia itu udah diungkapkan Allah dengan terang. Nah tinggal lagi kita ini mau menyesal atau tidak. Kalau kita mau menyesal di pangkal, udah tahu semua. Bahwa kalau begini, ini akibatnya, kalau begini, ini akibatnya. Udah dikasih tahu sama Allah. Tapi kalau kita masih tetap saja menerobos, yaitu salahnya kita sendiri. Maka kata Allah, saya tidak pernah menzolimi manusia, tapi mereka lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Karena Allah sudah berikan kepada kita petunjuk berupa pendengaran, otak, hati, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Nah waktu ini juga sering kali kita abaikan. Pada saat kita masih punya waktu, seolah-olah waktu itu tidak bakalan habis. Setiap kita diingatkan, selalu saja jawabannya nanti waktu masih lapang. Ya barangkali waktu lapang, waktu yang panjang itu betul. Tetapi apakah itu bisa menjamin waktu yang panjang itu masih bisa kita nikmati sampai akhir? Wallahu a'lam bishawab. Teman saya habis sholat maghrib nonton TV, asik nonton sinetron,
pada saat azan Isya dibilang itu Isya sudah sampai. Oh ini masih asik, Isya kan sampai subuh. Nantilah saya sholat nanti. Terus dia nonton sinetron. Apa yang terjadi? Sinetronnya belum habis, Bu. Dia masuk angin, tidak sadarkan diri, mati. Nah, yang mati seperti ini dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena sudah datang waktu, sudah ada kesempatan, tapi dia melalaikannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syara. Ini. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Lagi kita berduit, lagi kita mampu, jangan sungkan-sungkan untuk membelanjakan sebahagian harta kita itu jalan Allah. Jadi jalan Allah itu banyak. Jadi tidak hanya semacam dua macam. Siapa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Belum bisa dikatakan baik di antara kamu sebelum kamu mau dan mampu menafkahkan apa yang kamu cintai, apa yang kamu sayangi. Itu termasuk ujian. Siapa? Kita ini tidak cukup hanya mengatakan saya beriman, saya Islam. Kalau kita belum diuji, kata Allah, belum selesai. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira bahwa kamu bakal biarkan berkata aku beriman padahal kamu belum diuji? Nah, salah satu ujiannya itu harta kekayaan, kemampuan, atau apa saja yang diberikan Allah kepada kita, itu termasuk ujian. Kita harus bersyukur Pak diuji. Kenapa? Karena kalau kita diuji berarti kita termasuk di dalam daftar hambanya Allah. Kalau tidak diuji, itu berarti tidak masuk. Sama dengan orang anak-anak sekolah, kalau dia diuji berarti masuk dalam daftar absen. Kalau tidak masuk dalam daftar absen, tidak bakalan diuji. Nah, setiap kali ujian tentu yang kita harapkan adalah nilai yang terbaik. Dan begitu juga di hadapan Allah. Oleh karena itu maka jangan sampai kita terlena oleh apa yang dititipkan Allah kepada kita, bahwa semua itu sifatnya adalah ujian. Maka itu kita harus siap menempuh ujian itu dengan sebaik-baiknya, sehingga pada akhirnya kita bisa memperoleh nilai yang terbaik di sisi Allah SWT. Yang terakhir, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang matimu. Tadi saya sudah singgung di awal, yang namanya mati itu rahasia Allah, tidak ada yang tahu di mana, kapan, dalam keadaan apa. Ada teman kita sehat walafiat, masih ngobrol dengan kita, bahkan berangkat ke pasar boncengan dengan kita. Sampai di pasar kita berpisah, tahu-tahu balik dapat kabar si anu mati. Kenapa mati? Ternyata motornya ketabrak mobil. Untung kita tidak sama dia. Kalau kita masih sama dia, berarti sama-sama mati. Nah, artinya ajal itu tidak memilih siapa. Wisiano mati, oh, dia kan kayu. Ternyata kayu juga mati, Pak. Oi, kasihan bapak itu, lah miskin, saro bulo mati. Budak muda, umur puluhan tahun mati, belasan tahun mati. Ada juga tetangga kita, Bu, umurnya udah 100 tahun lebih, penyakitan lagi, tidak mati-mati, Bu. Kepingin mati, tidak mati-mati. Nah, ini menunjukkan bahwa mati itu rahasia Allah.
Tapi yang jelas bahwa kata Rasulullah, kalau sudah mati itu semua amal kita terputus, tidak bisa lagi. Nak sholat tidak bisa lagi, nak puasa tidak bisa lagi, nak sedekah tidak bisa lagi, bahkan nak mandi pun tidak bisa lagi, Bu. Yang bisa mandi walaupun dia lapar nak mati itu Imam Al-Ghazali, Bu. Imam Al-Ghazali itu untuk diketahui, Pak, kuburan dia gali dewe. Dia tahu, Pak, berita bakal mati itu. Dia langsung gali kubur. Selesai dia gali kubur, dia langsung ke kamar mandi bersih-bersih. Selesai dia mandi, dia ambil kain kapan, dipotong-potong, dibalutnya sendiri badannya. Tinggal mukanya saja. Dia pesan sama sahabatnya, nanti kalau saya sudah mati, tolong tutupi muka saya. Begitu sahabatnya datang, ajalnya pun sampai, baru ditutup mukanya. Itu Imam Al-Ghazali, Bu. Kalau kita, kapan malaikat nunjuk tahu? Nah, oleh karena itulah kita harus selalu waspada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali inilah sekadar motivasi, sekadar peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia sehingga kita kecewa nanti di akhirat. Dengan silaturahim seperti ini, tentu peringatan demi peringatan bisa kita petik dari para sesepuh kita yang bisa memberikan pencerahan kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita akan senantiasa di dalam kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.